Udah lagi main HP tuh mah jam 11-an katanya. Jam 11 malam. Kok dari luar tuh kayak ada suara tolong, tolong. Seberang rumah teteh itu katanya. Kan rumah teteh ini kali. Terus ada jalanan, sini portal, sebelah sini kan ada pohon kan teh. Nah di pohon itu tuh itu angker teh. Terakhir dia ngomong, tolong sampai mohon-mohon gitu. Dia tuh maunya tuh pas lahir tuh anak dalam kondisi udah nikah gitu, udah ada ayahnya gitu, bang. Tetap kakaknya nggak mau, nggak diizinin. Sampai akhirnya itu malamnya jam 2 malam gantung di situ pohon sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Lautan Mistis. Nah, seperti biasa bersama gue Rizko. Ya mungkin bedanya nih studionya dari channel Kisah Tengah Malam. Jadi ya kita numpang dulu nih di studio Kisah Tengah Malam. Jadi kita numpang ke Bang Putra dulu. Oke, di samping gue seperti biasa udah ada narasumber yang mau cerita tentang pengalamannya ketika tinggal di suatu daerah, yang dimana di daerah itu tuh ada yang makhluk yang neror di daerah sana gitu. Jadi kalau untuk jelasnya mungkin kita sapa dulu. Di samping gue ada Teh Rini. Halo Teh Rini. Ya bang. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini Teh Rini tinggal di daerah mana Teh? Di daerah Jakarta Pusat bang. Jakarta Pusat. Ini tadi naik kereta Teh? Iya. Oke. Nah, boleh ceritain sedikit gak Teh? Ini tuh mau cerita tentang, ini tuh pengalaman Teh Rini gimana nih? Cerita sedikitnya. Jadi cerita saya sekarang itu pas saya ngontrak di daerah Jakarta Pusat ini. Jadi bukan cuma saya, kampungan saya pun, tetangga-tetangga saya yang lain juga diteror sama si sosok perempuan yang meninggal gantung diri pas lagi hamil tua, bang. Gantung diri pas ketika hamil. Nah itu dia neror setempat tuh. Iya, satu kampung. Gokil. Nah, ditandu ceritanya Teh. Siap. Nah, sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Yuk, mampir langsung di Instagram kita di lautan.mistis. Kirim voice note kalian, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita simak cerita dari Teh Rini. Jadi ini tuh ceritanya dari bulan Agustus tahun kemarin, bang. Oh, masih baru ya Teh? Jadi saya pindah ke situ karena kan jujur keluarga saya tuh saudara-saudara dari almarhum ibu saya tuh ngumpul di situ, bang. Gitu. Saya pindah ke situ sempat waktu awal-awal sih sempat agak risih juga karena jadi kontrakan saya sampingnya itu kali, bang. Oh, sakit. Ini tembok kamar. Jadi saya jelasin dulu ya, bang. Masuk pintu itu kontrakan los belum manjang, bang. Ada tembok jendela di samping. Itu tembok jendela itu udah nggak ada daratan, bang, langsung kali. Langsung kali. Makanya ya lumayan lah, tinggal pinggir pantai ya, nggak panjang. Pinggir pantai, oke. Nah udah gitu pas saya tinggal di situ baru beberapa hari sih nggak ada masalah. Nah sempat bibi saya itu bilang, Rini, lu betah tinggal di situ? Ya betah nggak betah ya dibetah-betahin, namanya juga baru ya, kita kan masih adaptasi ya. Nah udah gitu, bukan udah kelar semua perabotan lu, udah gitu. Nggak iseng apa lu di situ, kan tempatnya pinggir kali, iseng sih bi. Takutnya itu pas lagi tidur, namanya jendelanya ngablak begitu, bang, nggak ada tutupannya. Jadi kita tutup cuma sama hordeng doang. Oh, cuma hordeng doang. Nah, yang saya bikin iseng itu bukannya masalah yang lain-lain, bang. Namanya pinggir kali itu takutnya biawak masuk atau ular ya kan. Hewan sih, Nah, udah gitu beberapa hari seminggu setelah di situ itu
di kontrakan saya ini jujur bang, emang tempatnya tuh rada yang ngeri-ngeri sedep lah gitu ya. Cuman itu saya nggak bakalan ceritain masalah kontrakan saya ini bang, tapi teror yang ada di tempat saya. Jadi pas saya seminggu di situ itu kan kontrakan saya ini kan ada nempel di tembok kontrakan saya itu ada pohon mangga bang. Pohon mangga. Yang nempel. Jadi posisinya gini rada melengkung gitu. Nah baru-baru kan saya kalau kerja malam ya karena jualan kan. Saya jualan malam, pulang subuh, anak saya yang suka ngomong, "Mama," katanya, "apaan sih? Tadi perasaan Ido kayak ada suara perempuan ketawa tahu," katanya. "Perempuan ketawa. Perasaan lu kali, video kali." "Bukan, orang udah Ido matiin kok." Awal-awal sih cuma suara-suara doang gitu yang dikeluhin sama anak saya. Nah lama-lama pas jarak 2 apa 3 minggu di situ, anak saya bilang, "Mah, apaan? Ke tempat nenek yuk." "Kenapa ini jam berapa ini Do? Udah jam 3. Udah yuk ke tempat nenek aja yuk." Kan emang kebetulan bibi saya nggak jauh kan dari saya. Nah pas udah gitu ya udah saya ikutin kan. Saya bilang, "Tunggu bentar, Mama rapiin dulu." Kan namanya saya pulang bawa dagangan kan. "Gue rapiin dulu Do." Tapi posisi lihat muka anak saya tuh kayak pucet gitu bang. Buruan ke mah, dia udah megangin HP saya, casan apa udah dia bawa semua, kayaknya udah persiapan siap banget ya. "Lu mau kemana sih Dok? Kayak persiapan banget." "Udah buruan, ntar aja ngobrolnya di sana," kata anak saya gitu kan. Ya udah kelar rapi-rapi dagangan, bekas saya dagang gitu. Saya ngikutin anak saya nih, karena jaraknya kan nggak terlalu jauh. Pas udah nyampe neneknya, gedor-gedor tuh dia kayak panik, "Nek, buka ke Nek," katanya. "Apaan sih lu Dok?" Katanya, "Ngagetin aja lu," katanya, "subuh-subuh. Lu mau sahur kesini jam segini," gitu-gitu. "Udah Bu Nek, buka dulu." Dikunci sama dia pintanya. "Lu kenapa sih Dok muka lu kayak gitu amat? Ada apaan?" "Aduh, tar dulu ya, Ido napas dulu," katanya. "Ya udah napas, dari tadi lu kagak napas emang," gitu. Mama nggak tahu sih," katanya. Iya makanya gue nanya ada apaan." Saya bilang, "Tadi kan katanya Ido lagi main HP," katanya. Jadi posisi tempat kita tidur itu kalau nyender gini itu langsung ke jendela bang, jendela yang saya bilang pinggir kali itu. "Ido lagi main HP tuh mah jam 11-an," katanya. "Jam 11 malam. Kok dari luar tuh kayak ada suara tolong, kata anak saya tuh. Ido pikir mah dari jalan mah, takutnya kan ibu-ibu atau siapa jatuh gitu kan. Posisinya itu bang, kalau emang udah di atas jam 10, jalan seberang saya itu sepi bang. Jadi kan ini rumah saya, samping rumah langsung kali, terus ada jalan. Samping itu apartemen. Jalan itu emang sepi bang. Nah setelah itu ceritanya anak saya disamperin tuh bang, ke jendela kan. Dilongok sama dia begitu. Matanya tuh natapnya langsung ke arah jalan ya kan. Tapi suaranya itu masih ada bang. Masih yang tolong, suaranya tuh mah katanya kayak orang kesakitan gitu, terus kayak gemeteran gitu mah. Itu celingak-celinguk, ada suara mana orangnya, kata anak saya gitu. Tapi kok suaranya masih ada aja. Sempat begini tuh dia di jendela. Dia baru ngeh bang, tapi kok suaranya kayaknya dekat deh walaupun pelan. Pas dia nengok ke bawah, ternyata yang tolong-tolongan itu di bawah jendela saya bang. Ini nih jendela, dia di sini. Anak saya nongkrongnya sininya. Pas dia nengok, dia lagi gini bang. Tolong, nempel badannya ke tembok. Anjir. Jadi dari separuh paha ke bawahnya itu dikali di air. Dia pas banget di bawah berarti itu. Iya. Saya pikir saya tuh pasti yang wah kuntilanak mungkin, saya pikir gitu kan. Kuntilanak kali Dok. Ah mana ada kuntilanak pakai daster. Lah emang kuntilanak pernah pakai celana? Saya bilang gitu kan. Enggak mah, ini yang nempel di tembok itu, yang minta tolong itu cewek pakai daster kuning, kembang-kembang katanya. Kata bibi saya gini, oh kuntilanak modern kali, udah kagak pakai baju putih katanya. Ganti baju. Iya bener. Ikutin tren. Nah udah gitu, mama nggak percaya sih, malah diledekin, kata anak saya gitu.
biarin. Ntar juga besok-besok mama yang digituin. Oh. Saya bilang, biarin, gue mau udah CS-an sih. Kalau dia datang ketawa, gue bilang peace, gitu. Saya bilang gitu kan. Belum katanya. Nah, maksud saya tuh bukannya ngeledekin dia bang, maksudnya biar nggak seberapa takut gitu loh. Tapi kan mungkin karena dia sendiri yang ngalamin ngeliat gitu kan. Nah udah tuh, malam itu tidurlah tuh bang di situ. Besoknya biasa saya kerja lagi. Nah pas pulang kerja tuh bang, pulang kerja kan posisinya waktu itu pas banget hari Minggu ya. Pas banget hari Minggu, kalau malam Minggu di tempat saya dagang kan rame ya. Pulangnya tuh agak pagian bang. Nah ternyata pas saya masuk gang rumah saya itu ditutup gara-gara mau ada yang hajatan gitu. Jadi masuk gang saya itu biasanya kan ada pos tuh kayak pos serbaguna lah gitu ya dari buat RTW itu suka dipakai buat hajatan bang. Jadi jalan gangnya ditutup. Tapi itu tuh kayak letter U gitu ada gang tembusan satu lagi. Oke. Biasa saya kalau masuk kan lewat gang biasa ya tinggal lurus terus kan belok kiri dikit udah rumah saya. Otomatis saya muter lah tuh ke gang satu lagi. Muter di gang satu lagi. Saya pikir muternya jadi datangnya dari arah berlawanan dari rumah saya kan. Pas lagi jalan di situ kan ada kayak gedung serbaguna juga ya. Kadang kalau pagi dipakai buat PAUD tuh bang. Jadi ini gedung serbaguna, ini benteng apa tembok pembatas kali, sininya kali. Saya jalan tuh padahal subuh bang, jam 3:30 apa jam 4 gitu. Ya udah subuh ya. Saya jalan tapi masih sepi. Karena kan orang biasanya pada keluar tuh pas dikit lagi mau azan subuh kan. Saya jalan tuh bawa dagangan, pulang jualan. Pas saya jalan, saya ngeliat itu, saya jalan sendiri nih. Di belakang saya tuh ada yang jalan cewek bang, ada yang jalan cewek. Saya pikir mah ya namanya juga gang kan bukan gang punya saya ya, cuek aja saya jalan. Tapi jalannya tuh kayak pelan gitu bang. Kalau orang jalan kan ketahuan ya gerak jalannya gitu ya. Ini enggak, kayak halus banget gitu. Dia makin lama makin di depan saya lihat cewek rambutnya keribo amat. Jadi rambutnya panjang tapi kayak nggak berantakan, kayak nggak pernah nyisir bang, kayak gimbal-gimbal gimana gitu. Tapi tangannya tuh gini. Kayak nenteng sesuatu gitu. Kayak lagi ngegendong bayi gitu. Dari belakang kan saya lihat. Saya jalan, saya perhatiin. Sambil jalan dia maju, saya juga maju kan. Saya liatin, gak lama dia nengok. Bang, mukanya itu, matanya itu putih semua bang. Matanya putih semua. Terus si mukanya itu kayak agak biru-biru gimana gitu. Nengok dia, pelan-pelan nengok begini. Ternyata emang iya bang, dia kayak lagi gendong bayi. Tapi nggak, saya nggak ngelihat bayinya. Cuman yang saya lihat tuh kayak bungkusan kain putih gitu. Gimana sih kayak orok, meninggalnya orok gitu, dibungkus gitu. Dia ngomong, itu dari situ untungnya dikit lagi belokan bang. Pas saya lihat, langsung saya belok bang, balik ke rumah. Mukanya biru gitu. Mukanya kayak biru-biru gimana gitu. Bukan putih pucat, enggak. Tapi nggak bengkak gitu. Enggak. Matanya putih semua. Nah, walaupun gitu kan, kalau saya lihatnya takut juga bang. Mana sendirian lagi ya? Nah, waktu itu sebenarnya saya pikir kan subuh. Udah gitu kan saya di situ nggak pernah ngalamin apa-apa waktu itu. Baru kali itu. Pulang tuh. Padahal malamnya baru anak saya kan. Iya. Nah udah gitu saya pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka dok, buruan dok. Bentar Kemah, sabar katanya. Dibuka tuh anak saya, masuk langsung simpan. Duduk saya duduk. Anak saya ngeliat. Kenapa mah? Ambilin gua minum dok. Olahraga, habis lari-lari, mama katanya aus banget kayaknya. Buruan gak usah banyak ngomong, ambilin minum. Nih katanya. Kenapa sih? Ada kantip, katanya gitu. Iya. Saya mau ngomong karena saya kagak enak kan malamnya bisa cengin bang. Gengsi. Iya. Padahal saya juga takut. Kan malu bang. Iya dong. Nah udah gitu, saya pendem sendiri tuh bang. Gak lama udah agak terangan baru tuh saya bebenah.
tidur. Nah besoknya ada di pos itu kan saya cukup dekat ya sama orang-orang situ. Duh katanya ada anak ya remaja-remaja yang biasa nongkrong gitu. Anjing katanya, gue malam katanya ngelempar botol teh pucuk ke kali, dibalikin ke gue katanya. Ah lu perasaan kali, serius katanya. Masa iya dari kali orang gue udah denger bunyinya terus balik lagi ke gue. Lu mabok kali cok katanya. Kagak anjir katanya, gue kagak mabok katanya, kan gue mau balik katanya. Saya pikir wah di rumah kok begini amat ya, saya pikir gitu kan. Tuh tapi kalau setiap kejadian kayak gitu nggak saya bilang tuh Bang sama anak saya. Oh, dipendam sendiri aja. Takutnya kan anak saya karena sering saya tinggalkan kalau malam, takutnya ntar dia malah makin takut gitu. Ya walaupun anak saya udah kebilang gede kan, udah umur mau 22 tahun, tapi yang namanya hawa takut mah Bang, nggak pandang umur Bang. Saya juga takut. Nah terus pas udah gitu, jarak seminggu kemudian tuh, ceritanya saya lagi perek nih nggak dagang. Ya kan, saya lagi perek nggak dagang, kita lagi berdua nih Bang. Jadi biasanya kan saya sebantal nih, pakai guling, satu guling berdua nih sama anak saya yang cowok ini. Ceritanya lagi scroll gitu kan, video-video. Ini HP begini, tapi kan walaupun kita fokus di HP, depan kita pasti kelihatan ya kalau ada apa-apa. Pas lagi lihat handphone, itu apa ya? Saya lihat gini, saya lihat HP lagi, tapi kok masih ada juga. Saya lihat gini lagi. Nah, nggak lama anak saya nyolek. Saya nengok anak saya cuma gini doang. Gitu ngasih kode Bang. Itu yang saya lihat di jendela saya itu cuman, jadi si dasternya itu segini kan ya, cuma kelihatan dari bawah dengkul sampai kaki dong, ngegantung Bang. Ini jendela dia ngegantung sini, naik ke atas. Daster itu juga, daster kuning kembang-kembang. Kakinya kelihatan berarti tuh? Kelihatan, tapi kakinya tuh kayak ngegantung gini. Kan bukan begini, gini. Aduh. Kayak kaku ke bawah, gimana sih? Kaku gitu. Itu yang kita lihat emang sekaki-kakinya juga biru, jadi si kakinya tuh kayak basah, keluar cairan apa gitu, saya nggak ngerti lah. Kayak netes-netes cairan gitu. Langsung itu saya sama anak saya berdua sambil megangin handphone cuma ngeliat gini doang. Ya sekarang mau saya tutup kain hordengnya, ini kan di situ Bang. Nggak lama udah ada 10 menit, 15 menitan, tengok-tengokan sama anak saya. Kata anak saya, tutup mah. Lu Gi? Enggak, takut. Kan mama katanya udah CS. Kok mama nggak pisah sama dia, kata anak segitu. Iya. Itu mah, kan gue bilang CS-nya mah kuntilanak Dok. Itu mah bukan. Emang kuntilanak pakai daster ya? Ya mungkin mah bisa jadi. Gitu. Udah gak ada kali ya Dok? Gak ada. Saya diri, anak saya ikut diri. Itu sama-sama Bang. Karena walaupun saya ngontrak di situ kan, saya orangnya nggak kepoan. Itu sama pikir kita berdua nih, oh mungkin di atas itu ada kayak apa ya, kayak balkon lah gitu ya, walaupun ini. Saya berdua tengok itu ke atas, kagak Bang, itu tembok semua Bang. Kok bisa ya ada yang dari situ? Gak ada mah, itu tembok semua mah, kata anak saya gitu. Berarti yang tadi setan kali ya Dok ya? Iya, pasti. Kata anak saya gitu. Pasti. Nah, udah ada sebulan tuh Bang saya di situ. Jadi kayak kalau ada gitu, walaupun kita takut, udah usahain aja. Dia kita gitu. Yang penting nggak ke rumah gitu kan. Kalaupun ada di luar jendela, kalau misalkan lo takut ya udah tutup aja hordengnya. Saya bilang gitu kan. Udah. Nah, suatu saat pas udah berapa bulan saya di situ tuh Bang, saya lagi di rumah nih sama anak saya nih, lagi nonton video gitu kan.
ada suara anak kucing dari seberang nih jam 1 apa jam 2 malam gitu. Suara anak kucing kecil. Ngeong-ngeong mulu kan, kalau saya mah emang pencinta kucing ya. Kalau denger begitu kan nggak tega ya, bukan ngerasa keganggu gara-gara berisik, enggak bang. Kucing dari tadi ngeong-ngeong mulu, kata anak saya gitu. Saya lihat tuh ke seberang. Oh itu tuh Dok, kucingnya tuh deket portal, saya bilang gitu kan. Lagi orang tega banget ya, kata anak saya, buang-buang anak kucing. Yuk, lihat yuk Dok, ke sana yuk. Mama aja Gida, Ido lagi mager jalannya. Lu ntar gua kutuk jadi bangku, lu mau? Lu durhaka lu sama gua gitu. Mama mainnya anceman katanya gitu. Akhirnya jalan deh tuh bang, saya sama anak saya. Jadi posisinya itu kan karena cuma nyebrang doang kan, tetap harus muter bang. Ke jalan raya kan, muter lewat gang satu lagi. Saya jalan ke situ, sepi amat. Emang posisinya itu emang abis hujan, tapi masih gerimis gitu bang. Gila dingin banget. Orang mama ngomong kayak, Dok bawa jaket. Ya lagi lu kan udah gede. Antisipasi sendiri, saya bilang. Antisipasi mama, udah ganti sekarang. Emang dari dulu begitu. Jalan tuh saya bawa makanan kucing saset bang. Tuh mah kucingnya tuh katanya. Jadi posisinya ini jalanan, portal, baru sebelah sana ada pohon bang. Jadi bawahnya tuh ngelewatin kayak gorong-gorong gitu. Bawah jalan itu tuh, yang di portal. Kucingnya lari ke dekat pohon bang. Yang 2 mah saya kasih makan di situ, saya ngambil yang 1 dong, dekat pohon nih. Jadi di seberang rumah saya ini ada pohon sukun bang. Kesininya belokan. Saya ambil tuh anak kucing, karena ngeong-ngeong mulu kan, saya kasih makan dulu, maksudnya udah kenyang baru saya satuin sama saudaranya lagi gitu. Pas lagi ngasih makan, anak saya tuh nyamperin, mau mah makan dia mah, katanya. Lapar. Puasa udah berapa hari kali ini kucing nih, makannya banyak amat, saya bilang kan. Pas lagi ngasih makan kucing, itu ada yang netes-netes, saya pikir mah namanya lagi gerimis ya. Awas mah, basah tuh ntar bajunya, katanya. Dari pohon kali tuh, habis hujan. Tapi saya lihat bang, saya lihat di daun, kan si daunnya tuh udah kuning ya. Daun sukunnya kan, kalau daun sukun lebar-lebar gitu, panjang-panjang gitu lebar kan. Saya lihat tapi di daun sukun kok itu merah. Saya pikir merah bang, merah-merah kehitaman. Dok, apaan? Lihat itu daunnya. Emang kenapa? Lihat itu yang netes-netes. Itu kita berduaan karena lagi fokus jongkok ngasih makan kucing. Mata kita jadi ke daun itu bang. Jadi posisi saya di sini, daunnya sebelah sini nih. Selangkah di pinggir saya. Itu apaan tuh mah? Getah kali ya katanya. Tapi kok kita merah-merah kehitaman gitu ya Dok. Nggak lama tuh dari atas kayak suara daun digeribik-geribik gitu, gimana sih? Dari atas itu posisi jam 2 malam itu gerimis, nggak ada orang sama sekali bang. Jam 2 malam. Dari atas suara kayak gitu. Pelan-pelan anak saya langsung megang tangan saya. Sakit tau Dok. Takut kali dia kan. Bener-bener megang kenceng bang. Sakit tau Dok. Saya bareng anak saya pelan-pelan ngelihat ke atas. Itu taunya siang cewek pakai dasar itu ngegantung di atas bang. Pakai tali tambang warna biru, ngegantung di atas. Posisinya memang pakai baju dasar itu, tapi perutnya udah gede bang. Itu dari sela-sela kakinya itu keluar darah sama cairan. Netes di daun itu tuh, sukun. Aduh. Pas nengok gini, kata anak saya, lari mama, katanya, sambil saya ditarik gitu. Namanya saya lagi jongkok ngeliat gitu kan, jadi kayak kesimak gitu bang, kaget kesimak gitu, campur takut, campur panik kan, gitu. Ditarik, jatuh lah bang ke samping, boro-boro bisa langsung lari. Namanya emak-emak kan dengkulnya lemes duluan ya. Ditarik, ya mama pakai jatuh lagi, buruan bangun. Dibangunin anak saya, lari itu saya. Gak nengok ke belakang lagi itu teh? Gak, sampai anak kucingnya aja lupa saya bawa bang. Oh ditinggal. Itu saya lihat tuh posisinya dia ngegantung, tangannya kan ke bawah gini, benar kakinya kayak gitu, kaku ke bawah gitu bang. Aduh.
Dia begini sampai begitu. Ternyata suara itu tuh suara dia ngeregang nyawa kali. Jam 2 malam. Sambil lari, saya tengok kanan kiri. Maksudnya kalau ada orang di pos atau apa, saya mau kasih tahu gitu. Gak ada orang mah, ayo lari. Itu sampai ketemu jalanan gede. Kalau di jalan kan udah banyak mobil ya. Itu kita berdua sampai jongkok begini kayak orang ruku. Aduh, katanya. Aduh, si Rido sampai jongkok. Aduh, besok-besok kalau ada kucing tengah malam nggak usah disamperin deh mah, katanya. Biarin aja. Tuh, coba kita ke security. Kan saya bilang, jadi ini rumah saya, sungai, jalanan, terus security ya. Iya, security apartemen. Ada security tuh di apartemen. Kita baru nyamperin, Pak, ya Bu, kenapa? Pak, di sana ada yang gantung diri, Pak. Saya bilang, di mana Bu? Itu di sana, Pak. Yaudah, yuk Mas, Mama mau ke sana lagi. Takutnya mana tahu bisa ketolong. Tadi kan masih kejet-kejet, saya bilang gitu kan. Kan kita nggak mikir. Oh itu setan. Jalan tuh saya berempat, jadi security-nya 2 itu ngikut saya. Tuh, di situ tuh Pak. Mana Bu? Nggak ada, katanya. Bener Pak, saya sama anak saya lihat, tanya nih anak saya. Terus kata security-nya, oh ya udah, Ibu pulang aja Bu, katanya. Ibu pulang, bersih-bersih, udah minum air hangat, tenangin diri Bu, katanya. Benar Pak, tapi iya ya udah saya tahu. Udah tahu security-nya. Tapi bodohnya kita itu kita nggak nanya gitu, karena kan udah keburu, udah gemetaran Bang. Panik tuh. Udah gitu kita pulang. Tutup mah, jendelanya tutup mah, katanya. Ditutup tuh anak saya. Berdua-duaan Bang di dalam, duduk sila sambil lihat-lihatan. Itu kita belum connect tuh, belum ngeh kalau si cewek yang di dasar itu tuh dasarnya sama yang kita lihat. Makanya kita ke pos security minta tolong. Belum ngeh tuh. Duduk tuh berduaan ceritanya, samping-sampingan. Saya nengok anak saya nengok ke saya. Ngapain Mama liatin Ido? Enggak. Itu orang gimana ya? Iya, kok bisa nggak ada ya? Iya, kalau orang beneran pasti tadi pas disamperin security pasti ada Dok. Nggak lama kita diam nih pada mikir Bang berdua. Tapi tar dulu deh. Tadi yang kita lihat tuh kan pakai daster ya, ibu-ibu lagi hamil. Kok perasaan bajunya sama deh sama yang Ido lihat yang pas minta tolong di bawah dekat kali itu. Masa sih? Coba deh Mama ingat-ingat. Lah kan lu yang lihat, bukan gua mah kagak lihat. Nah, sama yang kemarin tuh yang kita lihat kakinya doang, tuh bawah dasternya Mama lihat kan? Lihat. Sama kan? Oh iya. Benar. Baru ngeh tuh. Iya. Terus kalau kita tadi tahu itu setan, ngapain kita lari lagi ke security ya? Ya kan kita nggak tahu Dok. Tuh, setan tuh pasti kata anak. Yakin, fix setan itu kata. Ya udahlah, tidur aja yuk. Mama bisa tidur. Ya nggak bisa udah kita tidurin aja daripada kita mikirin dia. Belum tentu tuh setan mikirin kita. Tidur ya tuh. Besoknya ngomong tuh neneknya. Pagi-pagi main kan. Beliin sarapan tuh mah buat nenek katanya. Main deh tuh saya. Sekalian makan di sana maksudnya bareng-bareng. Bibi, apaan? Bibi nggak ngomong. Apaan? Iya Rini gue lupa. Itu saya belum nerusin omongan tuh. Bibi saya bilang gini, iya Rini gue lupa katanya. Apaan? Dulu kan yang pas bulan puasa ya, bulan puasa lebaran kemarin Rin. Terus kan orang-orang sini pada rame tahu. Hah? Rame kenapa Bi? Maling. Kalau emak-emak kan udah otaknya ke Banda aja ya. Maling. Bukan katanya. Terus apa dong? Kuntilanak. Hah? Kuntilanak? Iya. Tuh kuntilanak Rin dari kali itu terbang Rin. Nah, bibi saya diunjukin tuh Bang. Terbang ke sini nih tempat Bude Jum nih, tempat Mbak Jum. Terus nyebrang sini nih ke kos-kosan yang gede. Terus orang-orang pada keluar, pada ngeliatin katanya. Sambil pada bebacaan dah katanya. Tapi kuntilanaknya nggak takut tahu Rini katanya. Kagak pergi, malah nongkrong dia. Kuntilanak gaul, jangan-jangan
bukannya katanya kalau bulan puasa setan-setan pada dikunci ya? Kata anak saya gini, kayaknya dia warga gelap deh mah. Warga gelap. Buktinya dia doang yang lepas katanya gitu. Terus udah gitu Bi, ya dari kosan ini baru udah tuh terbang cekikikan Rin ke kali katanya. Terus kata orang-orang pas diikutin loh sama si Lupi sama si Sony, taunya katanya dia terbangnya tuh diemnya di pohon katanya, pohon seberang kali. Katanya pakai baju apa Bi? Merah. Bukan putih, bukan dicuci kali baju putihnya katanya kan bibi ganti saya. kostum. Merah katanya. Oh, tapi orang-orang bilang katanya kuntilanak itu diemnya itu di pohon kelapa Rin. Kan di pinggir kali situ ada pohon kelapa Rini. Masa sih? Iya, tapi kelapanya tuh yang kuning itu Rin. Kelapa gading gitu Bang, yang batu 7 bulanan. Oh, terus pohonnya? Seringnya dia duduk di situ di pohon itu. Terus pohonnya kemana? Udah ditebang lah. Yang pas habis kejadian ada kuntilanak itu pohonnya ditebang tuh sama orang-orang. Oh, syukur deh. Jadi habis pohon itu ditebang udah nggak ada lagi Bi. Ya kalau yang Bibi dengar sih nggak ada kata gitu. Oh ya udah, syukur deh kalau nggak ada mah. Baru Rini mau cerita Bi, Rini sama Rido malam habis ketemu setan tahu di mana? Sono seberang kali, gara-gara ngasih makan anak kucing. Seberang kali mana Rini? Itu kan Bi, di jendela Rini, seberang kamar Rini itu ada pohon. Nah di pohon itu Bi adanya. Itu kan bekas tempat orang gantung diri gitu. Baru saya sama anak saya tengok-tengokan. Gantung diri Dok. Iya, itu dengar. Yang malam kali mah. Pasti. Saya bilang, emang gimana lu lihat? Di pohon sukun Bi. Saya ceritain tuh Bang. Iya, itu memang iya benar. Meninggalnya gantung dirinya pakai daster kuning itu benar. Kata bibi saya. Bibi tahu. Karena kan memang bibi masih situ. Oh asli situ. Jadi aslinya Bandung, cuma dari kecil emang di situ tinggalnya. Udah lama di situ. Kelar dari situ kita pulang kan. Nah penyakit saya itu jeleknya gitu Bang. Kalau habis makan itu kenyang pasti ngantuk. Oh, saya juga. Dok, pulang yuk. Nah, tidur ya. Pulang tuh. Pas pulang, tutup pintu. Gabut nih Bang, saya berdua sama anak saya tuh gini di jendela. Tuh ada aja ya. Baru kita lihat kuntilanak berdaster. Ini ada lagi kuntilanak merah, kata Rido gitu. Tapi katanya Dok, pohonnya pinggir kali. Perasaan selama ini kita belum pernah ya Dok ya ngelihat pohon kelapa. Kan kata nenek udah ditebang Mama, katanya. Oh. Nah, kata anak saya gini, kebetulan waktu itu kan emang habis hujan ya. Ih, air kali kenceng banget ya. Ini kalau misalkan naik lagi nih Mah, ini batasan keramik di samping tembok kita. Kalau air kalinya ngelewatin keramik ini nih, ini air kali udah rata Mah sama lantai rumah kita. Bukan apa-apa, ngerinya rembes doang, katanya gitu. Ya juga sih, saya pikirkan. Pas lagi ngeliatin begini, kasih keramik yang diunjukin anak saya lihat tuh ada tong Bang. Nah di atas tong itu yang dicor itu ada kayak akar-akar pohon. Saya lihat samping pohon mangga di rumah saya tuh. Saya lihat, Dok, apaan? Itu di tong kayak ada akar-akar ya. Iya, itu bekas apaan ya? Kayaknya bekas pohon ditebang deh, katanya, kata Rido gitu. Saya nanya tuh, kebetulan depan rumah saya kan warung. Pas sambil belanja, saya nanya tuh sorenya, Teh, oi, itu teh di samping rumah ada tong kan? Terus itu kayak ada akar-akar ya, bekas pohon ditebang. Iya, kan itu tadinya pohon kelapa. Ternyata pohon kelapa yang diceritain baby saya ada di sebelah rumah saya, Bang. Pas banget tuh. Ntar videonya saya kasih abang deh. Nanti kita tampilin videonya ya. Ini rumahnya tuh yang ada tong ya. Ini kontrakan aku pas pinggir kali tuh. Ini jendelanya yang aku bilang. Ini pohon mangganya yang aku bilang suka ada kuntilanak. Itu pohon sukunnya.
ini pohon sukunnya yang dipakai gantung diri, tepat di depan rumah, seberang rumah. Lalu saya sama anak saya lagi jalan langsung gini, yang kata nenek mah, sambil jalan, oh yang katanya bulan puasa ada kuntilanak teh. Iya tapi kan udah ditebang katanya gitu. Iya udah ditebang. Yaudah pulang tuh saya sambil duduk berdoa nih sila sama anak saya, nyedotin es, nengok lagi, diem lagi, nengok lagi, nengok 3 kali, ngakak saya baru. Kita apa sama tiap ngontrak kayaknya horor semua katanya. Rumah dulu deket kuburan mah ketahuan katanya. Banyak setannya namanya kuburan. Kemarinan ngontrak deket rel sama juga. Pindah ke sini begitu juga. Kita ngontrak di mana ya yang aman katanya gitu kata anak saya. Demi semua nih. Kita ngontrak di mana ya yang aman kira-kira. Pakai doa kerja yang bener, beli rumah sendiri. Jangan bilang nanti pas beli rumahnya katanya bekas pembunuhan lagi. Serem juga katanya kata anak saya. Nah, pas udah gitu, udah tuh. Enggak, orang katanya pohonnya udah ditebang, kata nenek juga nggak ada lagi. Tiduran tuh saya. Malamnya nggak ada apa-apa bang. Pas ketiga hari setelah itu, ceritanya saya tuh sama anak saya lagi mainan game nih, main ludo. Ada suara bang dari samping. Gitu. Nah, pas udah gitu kata anak saya gini, ah, dengar nggak? Iya. Ah, jauh ini kata anak saya gitu kan. Jauh ini di sono kali di seberang. Biasa cabe-cabean pada bercanda kali, tapi kayak kuntilanak banget suaranya. Saya lihat. Gak ada orang dok di jalanan. Langsung anak saya, terus lo lupa ya, katanya kan kalau suaranya makin jauh, tandanya dia tutup mama, katanya jendelanya tutup, ditutup langsung sama anak saya bang, dikaretin. Kata anak saya, besok udah deh, ini jendela langsung kita tambal aja pakai triplek katanya. Jadi dia mau ngedebak-debuk biarin aja di sana. Emang begitu ya dok? Ya mungkin katanya. Gak lama, udahlah, udahan itu udah nggak mau main ludo lagi, nggak konsentrasi kata dia gitu. Udahan tuh kelar, tidur ceritanya. Pas tidur, kan saya mah sama anak saya tidurnya. Ada kalau anak yang kecil seringnya apa? Ada anak saya yang kecil juga kan si Umay seringnya di tempat kakeknya. Pas lagi tidur, biasa kan iseng ya kalau saya mah. Tidur ceritanya pantat-pantatan bang, punggung-punggungan. Jadi iseng saya sama anak saya, walaupun udah gede juga anak saya manja. Ntar kadang kaki saya nyemplak ke dia gitu kan, iseng. Ah mama kayak kakinya nggak berat aja kayak gitu kan. Sono kedok, ih mama sonoan katanya. Ada satu saat tuh yang pas saya lagi bercanda. Nah jadi posisi ini bantal. Dia pojok sini dekat tembok, saya pojok sini dekat tembok yang ada jendelanya itu. Saya bilang, dok, sonoan kek mepet-mepet tempat lega juga. Apaan sih mama juga yang mepet-mepet ke Ido katanya gitu. Gak jelas lu Emang kayaknya benar-benar ini pantat saya bang. Ini benar-benar mepet, maksud saya sonoan kek kan itu lega gitu kan. Dikit lagi gue nyium tembok nih gituin. Ih apaan sih, ada juga Ido nih yang nyium tembok kata Rido gitu. Nah kita mikir diem dulu nih berdua. Dia katanya nyium tembok, gue nyium tembok. Nah terus nengok, saya nengok nih. Ternyata barengan sama anak saya bang nengoknya. Posisi saya kan pada miring nih, punggung-punggungan. Saya nengok, kok perasaan gak enak ya. Saya rada celentang nih. Di samping saya tuh baru kena tangannya bang. Kok dingin ya? Saya tengok, itu cewek yang ngegantung itu di tengah-tengah kita bang. Lagi tidur celentang begini. Di tengah tuh. Langsung saya minggir, duduk langsung mojok begini. Aduh,
Si Ridho langsung saya timpuk, dia belum ngeh bang, belum ada. Saya timpuk pakai bungkus rokok. Apaan sih mah? Pas dia nengok, si ceweknya itu badut juga Ridho. Langsung, mama katanya, lariin dia, nabrak kandang kucing. Ayo mama keluar katanya. Langsung saya ditarik keluar, tutupin HP gue. Ya masih aja nginget HP katanya. Langsung keluar. Buati, buka Buati gitu. Apaan sih Dok katanya? Di rumah Ido loh ada orang bunting. Buati mau nolongin nggak? Bawa kayak ke bidan katanya. Orang bunting mana? Buati lihat aja sendiri. Nggak ada orang, tapi kayak ada bekas cairan-cairan kuning gitu bang. Oh ada bekas cairan kuning kayak rada lender-lender. Iya, eta naon jorok cenah. Kucingnya pup kali katanya. Enggak, orang kucing di kandang semua, saya bilang gitu kan. Itu benar-benar bau anyir banget bang. Pas buka pintu itu, sosoknya emang nggak ada. Ini sih cairan itu. Ternyata cairan itu yang saya bilang pas dia di jendela itu bang. Yang saya cerita tadi. Yang gantung kakinya itu. Nah terus udah gitu ngobrol tuh, emang ada apaan? Tadi emang lihat apa? Saya ceritain tuh. Sama bang omongannya, kata si Tewati itu juga. Itu yang di seberang kayaknya. Dasarnya kuning kan, kembang-kembang. Iya teh, itu yang di seberang. Coba deh katanya. Minta air ke Pak Ustadz. Dibersihin tuh biar dipagerin rumahnya jadi nggak masuk-masuk mulu. Sholat lagian juga kata gitu. Udah sholat mah sholat, tetap aja dia masuk. Saya bilang gitu kan. Sholatnya bolong-bolong meren. Tahu eta. Sholat dong. Mama katanya. Minta air ke pastor, alhamdulillah tuh bang. Udah nggak pernah ada lagi. Aman. Paling di luar doang. Nggak masuk ke rumah gitu. Paling kayak suara nangis atau suara anak bayi dari luar tapi. Oh, ada suara bayi juga. Udah nih. Udah kelar itu. Udah ada beberapa bulan kesininya. Kan saya orangnya nggak pernah nanangga bang. Jadi keluar itu kalau misalkan kayak ke warung gitu atau pergi kemana gitu itu baru keluar. Selebihnya saya di dalam rumah. Nah posisi anak saya udah jalan nih bang ke Malaysia nih dapat panggilan kerja. Sendiri dong saya di rumah ya. Sendiri saya di rumah, saya berhenti dagang, dapatlah kerjaan nih ceritanya. Nah, dapat kerjaan. Karena nggak ada, biasanya kan bercanda sama anak gitu ya. Kalau anak saya yang kecil emang jarang di rumah saya titipin. Karena kan ya kalau kayak saya kerja tuh ya syuting kan nggak tahu kapan selesainya ya. Anak saya titipin, dari situ mulailah tuh jadi saya bete kan di rumah, nongkrong dah tuh saya di ada salah satu tetangga saya juga jualan di depan pinggir jalan gitu. Namanya Tenopi. Saya suka nongkrong di situ kadang sambil beli es teh manis sambil numpang ngerokok, dia juga kan ngerokok juga kan. Kita satu server, jadi saya itu nggak suka berkumpul sama ibu-ibu bang, karena awalnya biasanya ya maaf nih bukannya ngejudge semua ibu-ibu kayak gitu, biasanya kalau ngobrol itu ketemu ngobrol awalnya mah iya dari mana habis ini sekarang harganya mahal ya awalnya, ntar lama-lama curhat masalah dia, ada yang lewat yang diomongin. Eta. Makanya saya nggak begitu suka, mendingan saya mainan handphone kelar ya tidur gitu. Saya ngobrol di depan situ, dia nanya ke saya, teh, iya, teteh betah di dalam katanya. Ya betah nggak betah ya betah-betahin aja, habis gimana teh? Saya kan miara kucing banyak. Kalau misalkan saya pindah, belum tentu dapat lagi kontrakan yang boleh melihara kucing. Saya bilang gitu kan. Iya juga sih ya katanya. Ya habis mau saya lepas gimana, namanya saya urus dari kecil, saya bilang gitu. Jadi itu kucing-kucing tuh saya dapat dari jalan bang, kayak kucing-kucing yang lumpuh, yang udah sekarat gitu, yang sakit parah, saya bawa pulang, saya rawatin sampai pada gede tuh. Nah udah gitu, ya juga sih ya. Tapi kamu tahu nggak sih teh, kata Tenopi ini, kan tempat teteh itu angker loh.
Dalam hati saya gini, baru mau curhat. Alhamdulillah dia ngomong gitu. Takutnya kalau saya yang curhat duluan dia nggak percaya. Iya. Takutnya. Ya teteh hari gini masih aja percaya yang begitu, takutnya bayangan saya. Tempat teteh itu kan angker. Hah? Angkernya teh, emang selama ini teteh nggak pernah digangguin apa? Digangguin gimana? Maksud saya tuh saya bilang gitu tuh bukan saya nutupin, biar dia keluar dulu nih. Pancing dulu. Digangguin gimana teh? Kan itu tempat yang teteh tinggal itu yang kontrakan yang belakang MCK itu kan? Iya. Nah, dulunya itu tuh tempat pembuangan sampah teh, tempat teteh itu katanya. Dulunya sebelum dibangun jadi kontrakan yang teteh tinggalin sekarang itu tempat pembuangan sampah. Zaman dulu itu kadang suka sering teh mayat nyangkut di situ. Dulu sering mayat nyangkut. Jadi nggak tahu hanyut dari mana gitu, nyangkut di situ ada 3 apa 5 kali gitu dari tahun-tahun dulu gitu. Sampai akhirnya kesini-kesininya mah udah alhamdulillah udah enggak. Nah, sampai akhirnya dibangun tuh jadi kontrakan. Ya itu yang teteh tinggalin sekarang. Itu kan di bawahnya ada gorong-gorong. Dulu mah itu tuh sarang buaya teh katanya. Kan sekarang ditutup katanya. Dulu banyak bang katanya anak-anak buaya itu dari situ keluarnya. Oh makin ngeper tuh bang saya. Buaya. Mending buaya darat ya, masih buaya bisa darat. ditanganin. Kalau buaya air mengeri, kalau saya dicaplok kan repot. Makanya. Nah pas udah gitu, beneran serius teh udah nggak ada, udah ditutup teh katanya. Jadi udah ditutup kayak pakai jeruji-jeruji gitu. Oh ya besi gitu. Nah udah gitu, terus teh. Nah terus teteh kontrakannya yang nempel pohon mangga kan? Iya. Nah itu tuh dulu nama dia diceritain tuh bang taunya. Dulu itu bulan puasa tuh ada kuntilanak teh terbang. Rame katanya sedaerah sini tuh. Geger sekampung kuntilanak bulan puasa. Iya bibi cerita. Tapi kok dia nggak cerita, nggak bilangin teteh emang kalau itu kuntilanaknya katanya dari samping rumah teteh. Hah? Maksudnya? Tapi kan katanya bibi cerita, tapi ceritanya telat teh. Saya bilang gitu ke Tenopi, ceritanya telat teh. Giliran saya udah nempatin di situ, baru cerita. Ya mau gimana namanya, saya udah bayar. Iya. Saya bilang gitu kan. Orang-orang pikir mah katanya itu kuntilanak, diemnya katanya di pohon kelapa. Makanya yang ditebang pohon kelapa. Padahal tempat favoritnya ya itu, pohon mangga di depan rumah teteh. Dalam hati, pantesan. Itu sampai sekarang bang. Oh sampai sekarang masih suka, iya. Tapi ya abis gimana, nggak gampang nyari kontrakan yang boleh nerima kucing bang. Ya udahlah masing-masing itu dia saya gitu kan. Nah pas udah gitu, terus emang beneran serius teteh nggak pernah dengar apa-apa gitu di situ, apa ngelihat apa? Enggak, terusin dulu coba teh. Nah seberang rumah teteh itu katanya kan rumah teteh ini kali. Terus ada jalanan, sini portal, sebelah sini kan ada pohon kan teh. Nah di pohon itu tuh itu angker teh. Dulu waktu tahun 96 apa 97 kalau nggak salah saya tuh juga masih sekolah SMA kalau nggak salah kata dia nih. Itu jadi di situ tuh seberangnya pohon itu kan ada deket belokan tuh ada rumah warna putih. Nah jadi ceritanya di rumah putih itu tuh tinggal satu keluarga nih, satu keluarga 3 anak, 3 anak apa 4 anak gitu kata si teteh ini. Nah si kakaknya yang paling besar ini belum punya pacar, jadi nguber karir bang, ya kan, belum dapat jodoh lah gitu. Nah yang kedua ini ada adiknya, nah yang ketiga adiknya yang ketiga ini nikah duluan. Tapi sama kakaknya nih diizinin nih, ada yang paling bontot nikah nih bang. Ya kan, berarti dilangkah dong. Nah, berapa tahun kemudian si anak nomor 2 ini yang di tengah ceritanya dapat jodoh bang. Dapat jodoh, pacaran udah setahun, minta izin lah. Mau dilamar ke rumahnya. Nah si kakaknya yang paling gede ini karena merasa dia perempuan, tambah lagi udah dilangkah sama adiknya yang paling kecil, dia nggak mau nih dilangkah lagi.
Gua aja kemarin katanya udah dilangkah sama yang paling bontot. Masa sekarang mau dilangkah lagi? Kapan gue mau dapet jodohnya? Pikir dia gitu, Bang. Nah, posisi waktu itu dia tuh nggak tahu bahwa si adenya yang nomor 2 ini udah hamil, Bang. Terus dibujuk sama orang tuanya ini. Itu kasihan lihat perut adeknya makin lama makin gede gitu kan. Nggak mau tahu. Sampai akhirnya tuh si adeknya karena tetangga nggak ada yang tahu kan, dia ngurung diri aja, Bang, di rumah, nggak pernah keluar. Ngurung diri sampai akhirnya pas di usia kandungan ke 7 bulan apa ke 8 bulan gitu. Yaitu terakhir dia ngomong, tolong sampai mohon-mohon gitu. Dia tuh maunya tuh pas lahir tuh anak dalam kondisi udah nikah gitu, udah ada ayahnya gitu, Bang. Tetap kakaknya nggak mau. Nggak diizinin. Sampai akhirnya itu malamnya jam 2 malam gantung diri di situ pohon situ. Jam 2 malam gantung diri tuh. Itu usia 7 bulan berarti ya? Iya. Pokoknya 7 bulan atau 8 bulan katanya. Gantung diri. Kan kalau yang adanya yang bontot mah dibawa sama suaminya keluar kota kan, ngikut suaminya. Di situ jadi tinggal 2 nih, si kakak sama si adanya yang gantung diri ini. Jadi pas kejadian gantung diri itu ketahuannya tuh subuh, Bang, pas orang-orang mau ke masjid. Baru tuh rame sampai ke kampung seberangnya gitu, tempat saya tuh rame pada ngelihat semua ke situ. Ya itu posisinya seperti itu ternyata katanya. Tahu nggak Teh, pas masih ngegantungnya tuh Teh, katanya kata Teh Nopi ini, waktu masih ngegantungnya kan masih inget banget tuh Teh, gue Teh katanya. Ini pakai tambang warna biru. Mukanya tuh udah biru banget, matanya ke atas katanya. Udah merah gini. Itu sama percis sama yang saya lihat, Bang. Itu yang waktu ketika lihat di ini ya, di bawah pohon ya? Iya. Aduh. Yang melet. Itu saking nggak tahu itu pas lagi ngeregang nyawa si bayinya ikut ngerasain sakit apa gimana gitu ya Teh katanya. Itu tuh Teh dari kakinya tuh sampai netes-netes darah Teh. Oh iya, yang saya lihat juga kan gitu Bang. Yang netes-netes di daun itu, sukun itu. Sampai keluar, sampai jadi kayak gimana sih Teh katanya, cerita nih Teh Nopi ke saya. Kayak keluar ya namanya orang gantung diri ya Teh, mungkin nahan sakit sekarat sampai kencing-kencing sampai keluar air mani campur darah katanya. Jadi itu Bang, cairan-cairan itu. Aduh. Matanya melet, tangannya gini nih Teh, kakinya kaku gini. Kaku. Aduh, saya bilang itu sama percis lagi sama yang saya lihat. Terus Teh saya bilang, ya itu. Jadi kadang kata menurut si Teh Nopi ini, jadi kadang dia tuh kalau orang nyangkanya kan si kuntilanak yang suka seliweran di tempat kita itu beda, padahal mah enggak, sama, masih dia juga. Maksudnya Teh, jadi gini Teh, dia itu kalau ngunjukin sama orang-orang baru itu di posisi ya itu kayak gitu, di posisi masih pakai daster terakhir dia pakai, perutnya masih gede. Tapi kalau dia ngunjukin ke warga-warga asli sini ataupun warga pendatang tapi songong, itu dia datangnya itu kayak kuntilanak merah gitu Teh, gendong bayi. Dia bisa. Padahal aslinya dia juga katanya, kata Teh Nopi. Dua wujud berarti ya. Iya. Oh emang bisa gitu ya? Ya kan wallahu alam katanya gitu, kata Teh Nopi. Oh terus Teh, ya itu kemarinan aja nih, kan ada adanya Teh Nopi namanya Teh Noni. Dia kan jualan nasi uduk kalau pagi. Nih nggak usah deh, gue nih si Noni nih nunjuk adanya. Kemarin lu kenapa Non katanya? Iya Teh, katanya ngadu nih ke saya. Kemarin gua kan jam 3 lagi masak nih di luar. Jadi posisi masak dia itu di luar Bang, di yang ini tembok pembatas kali ada meja, ya di kompornya di situ. Kan dagang nasi uduk. Pas gue lagi masak Teh, katanya dari jauh, dari seberang ada yang gitu. Hah? Masa sih? Iya katanya. Itu dari situ gue lihat, gue tengok itu dari pohon itu terbang, nyamperin ke arah dia. Nah, dia langsung lari, matiin kompor, lari ke dalam. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Masih mending Teh itu, laki gue yang lebih parah. Suami Teh Noni ini. Ceritanya kan dia rumahnya lantai 2. Rumah pribadi tapi kalau dia kan. Rumah keluarga lah. Nggak ngontrak. Ceritanya dia tuh sampah-sampah bekas ciki, minuman apa tuh
satuin di kantong plastik bang, dibuanglah tuh dari lantai 2 ke kali, bes dibuang. Pas dia balikin badan mau masuk, plastik sampahnya balik lagi ke atas. Dilempar pas banget depan dia. Posisi anaknya sama bininya belum tidur. Jam berapa itu? Masih sore katanya. Belum malam, adalah jam 10-an mah katanya. Serius balik lagi. Kalau si abang itu kan masih mending lah, dia kan sambil jalan ya, ditimpuk gitu balik lagi. Lantai 2 bang. Tinggi lah itu. Nggak masuk akal. Jatuhnya pas di depan dia lagi. Istrinya juga lihat, kok balik lagi katanya. Akhirnya ditenteng ke bawah tempat sampah. Tapi ada bagusnya teh kalau misalkan buang sampah dibalikin lagi. Nggak boleh buang sampah sembarangan berarti. Ngebantu petugas kali dia. Nah pas udah gitu, itu baru si Noni, gue dulu pernah teh. Jadi kan di tempat saya dulu ada getek tuh, perahu yang buat nyebrang. Jadi dari gang saya itu kalau mau nyebrang ke sana nggak usah muter gitu, tinggal naik getek 2.000 perak gitu nyebrang doang. Itu kan malam-malam kan katanya paling malam itu cuman sampai jam ya abis maghrib aja udah nggak beroperasi getek gitu bang. Kecuali kalau urgent banget baru deh sampai habis sisa gitu. Itu udah nggak ini lagi teh. Pernah pas gua keluar tuh ceritanya mau nyimpen apa gitu depan rumah. Itu pas banget jam 12 malam apa jam 1 malam gitu teh katanya, kata Tenopi ini. Itu kok ngedengar bunyi kayak kecuprak. Gua pikir mah ikan katanya kan. Ditengok taunya itu dari arah di tengah si perahu itu dia lagi gini ya. Sambil ngelihat gini. Gitu. Itu langsung gua masuk, gua kunci pintu katanya. Itu waktu masih ada getek, makanya gua alhamdulillah banget tuh getek sekarang udah nggak ada katanya. Udah ditembok sejak yang banjir gede 2020 kemarin. Ditembok, udah nggak ada getek lagi. Kok masih ada getek, masih main air kali dia tuh. Dan yang ngelihat bukan Tenopi doang ternyata. Orang yang sering lewat situ pun sering nemuin di situ. Banyak yang lihat lah ya. Nah dari situ karena dia adik iparnya udah ngalamin, baru tuh bang saya ceritain apa yang saya alami. Termasuk yang saya bilang itu yang saya pulang dagang terus tiba-tiba ada cewek yang gendong itu. Iya itu teh katanya. Yang teteh lihat itu dia juga katanya. Tapi yang waktu saya lihat mah nggak pakai dasar kuning teh. Ya itu. Wujudnya ganti-ganti gitu. Nah terus udah gitu dia bukan cuman nakutin doang teh, sempat juga waktu itu kan ada yang ngontrak tuh. Jadi ini rumah Tenopi, ini rumah lain ada depannya. Kalangan 3 rumah dari samping depannya. Itu kayak kontrakan 2 lantai gitu tapi triplek semua bang gitu kan. Jadi ceritanya waktu itu tuh ada juga tuh yang lagi hamil 7 bulan kalau nggak salah yang kontrak nih. Nah namanya tuh Santi kalau nggak salah tuh. Suaminya ada namanya Mas Budi. Suaminya itu kan siang kerja nih. Ceritanya si cewek ibu hamil ini lagi ngejemur di atas. Dari dalam kamarnya itu ada yang manggil. Bu, katanya gitu. Apa sih? Katanya gitu. Si yang dilihat sama si Mbak Santi ini ya, si lakinya itu nyamperin ke dia. Dipikir mah nyamperin tuh mau ngebantuin atau apa, dijorogin bang. Dijorogin, pas jatuh posisi lagi bunting 7 bulan. Jatuh itu si jemur hangernya masih dia pegang. Jatuh kan kesakitan tuh megang perutnya, pas balik badan ngeliat ke atas, ternyata si sosok suaminya yang ngejorogin itu pas dilihat ke atas sih kuntilanak merah itu bang. Siang loh bang, siang. Tengah hari. Dari situ udah nggak ingat apa-apa tuh. Dibawalah tuh ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, sempat nggak sadar tuh 3 hari bang. 3 hari? Kritis 3 hari. Pas baru sadar-sadarnya kan kepaksa jadinya dioperasi. Untungnya masih udah 7 bulan, udah cukup gitu ya walaupun prematur. Iya. Dioperasi, pas sadar lagi dipegang tangannya sama lakinya. Dia bilang gini, Mas kok Mas tega sih katanya jorokin saya. Itu perempuan tadi siapa?
perempuan mana, orang saya kerja. Bukan, perempuan tadi yang pakai baju merah. Bahaya juga ya. Itu sih tragedi satu-satunya yang kejadian sampai celaka gitu. Apalagi kayak anak-anak yang biasa pada minum atau cewek-cewek situ gitu ya, pulang mabuk apa ya pasti ketemu di gang. Ditampakin gitu. Biasanya kalau munculnya itu berarti jam 12 ke atas ya? Enggak juga sih, kadang siang ya tadi? 10. Aduh. Oke. Dari itu ada lagi teh? Dan yang terakhir ini sampai sekarang ya. Sampai sekarang? Sampai sekarang aja. Tapi kalau saya mah udah nggak ngalamin lagi gitu. Cuman kalau buat sosok perempuan ini nggak ngalamin Bang. Tapi belum ada 1 minggu, baru 3 atau 4 hari ke belakang ini. Maaf, kata namanya saya suka podcast horor ya. Saya kan suka scroll video-video horor. Itu namanya saya sendiri di rumah. Kan anak saya ikut sama kakeknya. Saya sendiri di rumah itu saya nggak pernah Bang yang namanya buka-buka kayak aplikasi atau kayak lagu-lagu anak-anak kayak film anak-anak, itu nggak pernah Bang. Yang anehnya, nih berapa hari kemarin nih, 4 hari kemarin atau 3 hari kemarin nih. Waduh, masih baru banget. Saya bangun tidur, saya buka nih ceritanya, saya pengen ngecek video saya. Pas dilihat, kok ada Upin Ipin, lagu anak kecil di pencarian Bang. Padahal saya nggak merasa buka. Udah biarinlah, saya pikir HP saya error kali gitu kan. Pertama. Yang kedua kali, pas saya lagi sempat berapa bulan sebelumnya itu pas saya lagi live streaming TikTok. Itu pas lagi seru-serunya kan rambut saya panjang ya, diurai gitu. Rambut ada yang giniin Bang. Sampai Uni teman saya yang di TikTok bilang, Mama Ido, itu rambut siapa yang cubit katanya. Sementara mereka tahu di belakang saya nggak ada siapa-siapa, tembok. Mana Uni? Padahal saya nggak, cuman maksudnya kalau gitu ntar penonton saya bubar semua Bang, takut. Nah setelah itu sempat ada bilang adik-adik yang di Kalimantan kan, moderator saya, Mbak itu lagi rame ya di luar katanya. Enggak, ini kan udah jam 10 deh. Enggak, banyak suara anak kecil katanya di rumah Mbak. Ada anak kecil di luar rumah? Nggak ada anak kecil. Tapi semua penonton saya tuh bilang, yang di live saya itu pada bilang, iya Mama Ido, banyak suara anak kecil lagi pada ketawa-tawa. Nah, jadi kejadian kemarin itu saya sambungin ke situ. Sebelumnya pun sempat ada kayak gitu pas saya masih suka live streaming kan. Udah gitu, itu baru satu kejadian tuh masalah handphone ya. Nah, yang keduanya besoknya. Enggak pakai berapa hari, besoknya. Saya lagi tidur, saya kan biasa suka nyetok cemilan ya, takutnya tengah malam bangun mendusin iseng kan. Kayak ciki-ciki atau apa gitu. Itu tuh saya masukin ke kantong, saya gantung Bang di paku. Itu saya tuh kalau ngegantung tuh nggak pernah ngasal. Saya gantung, saya tidur nih kayak bunyi kresek-kresek. Saya pikir mah kalau kucing, tapi kucing kan di kandang semua. Kandang. Saya tengok, itu ciki yang ada di dalam kantong itu udah kebuka Bang di bawah. Siapa yang mau buka? Tinggal sendiri kan padahal teh ya? Iya. Nah, berapa hari setelah itu, 2 hari kalau nggak salah. Ini siang kejadiannya. Saya kan kalau kadang kelar syuting sampai subuh ya. Kelar syuting sampai subuh, baru pulang dan baru tidur karena kan di rumah upload terus bikin laporan gitu kan. Baru tidur-tidur tuh kan kadang kalau nggak jam 8, jam 9 pagi. Baru tidur, bangun jam 1 siang Bang. Itu sebelum tidur itu saya beli, ceritanya beli botol yang gede. Saya tutup kan belum saya buka ya kan. Belum saya buka. Saya simpen tuh di situ. Saya bangun tidur, saya lihat juga emang niatnya tadinya pengen minum tapi nggak jadi, keburu kebelet kencing kan. Saya kencing lah keluar. Kan saya orangnya rimpan ya. Mau kencing pun saya kunci pintu Bang. Saya balik lagi, itu tinggal udah keminum seperempatnya. Ada yang minum berkurang. Tapi iya berkurang seperempatnya. Terus si posisinya kan emang masih disegel kan, belum saya buka. Ini nggak, si tutupnya kayak gini nih. Kebuka sedikit. Saya masuk tuh. Itu baru-baru ini Bang. Aduh. Pertama makanya ciki itu. Saya langsung telepon anak saya di Malaysia. Dok, apaan?
kayak ada yang aneh deh akhir-akhir ini. Kemarinan kayak udah aman deh. Akhir-akhir ini ada yang aneh. Aneh kenapa? Itu saya ceritain. Itu kali mah anak kecil yang si Ocong bilang waktu itu kayaknya sih. Tapi kok baru sekarang ya? Kalau emang mau ganggu harusnya kan dari dulu. Harusnya dari dulu. Ya kan saya udah hampir 1 tahun bang. Ntar ketemu bulan Agustus pas 1 tahun saya di situ. Udah lama padahal ya. Tapi baru digangguin anak kecil. Ya anak kecil kita nggak tahu sih pastinya apa ya. Cuman baru sekarang. Iya. Baru berapa hari lalu? Baru 4 hari yang lalu bang. 3 atau 4 hari lalu. Belum lama. Padahal siang tuh. Nah saya tanya, teh apa? Saya bilang ke Tenopi ini lagi. Saya aduin masalah itu. Ternyata kata yang suka nongkrong di depan warung itu kan, kalau duduk nih, ini kan warung, ini gang, ini rumah saya sebelah sini. Udah nggak ada tetangganya lagi bang. Nyempil tuh paling pojok rumah saya. Di sini tuh depan warung tuh ada bangku panjang. Nah sempat yang pada nongkrong situ tuh ngelihat ada anak kecil lari masuk rumah saya. Tapi nggak pakai buka pintu masuk rumah saya. Anak kecil berdua. 2? Langsung masuk gitu aja. Tapi tuh. kalau saya belum pernah sih, kalau ngelihat wujudnya belum pernah, cuma diganggunya kayak gitu. Sekarang bang. Aduh, baru 4 hari yang lalu lagi ya. Iya. Dan itu pun udah terkenal sebelum saya cerita di sini. Saya bilang dulu ke PRT-nya, takutnya kan ntar saya kasih dokumentasi, saya ditegur. Iya. Kata PRT-nya gini. Wah katanya konten kreator nih si Teteh. Bukan pak, saya bilang. Wah kalau emang suka bolak-balik YouTube bisa dong gang kita dipilihin viral apanya, horornya. Emang gang kita serem kok katanya. Teteh mau setan model gimana juga lengkap kok di sini. Oh komplit. Konten kreator. Ketawa saya. Aduh itu Ciki yang digantung tuh kebuka sendiri teh. Iya, terus kayak kebuka terus udah berserakan gitu, kayak abis dimakan terus jatuh gimana sih? Kayak anak kecil makan gitu. Itu udah nggak saya makan lagi nih. Saya rapiin, saya ikat. Abis siapa? Nggak ada orang. Ini kan sendirian teh. Iya. Sampai sekarang tuh bang. Kadang kipas dimain-mainin. Gitu. Sering. Kalau cuma sekedar saya lihat dari balik jendela kayak kelabatan putih naik ke atas atau cuma suara gitu. Udah nggak aneh bang. Oh udah sering. Iya. Aduh. Nanti kalau misalnya tuh abang lihat ya di videonya. Makanya pantes tempatnya kayak gini. Nanti kita tampilin videonya ya. Oke. Ini untuk videonya udah aman ya, nggak apa-apa ya, udah izin juga ya. Oke. Ada lagi teh ceritanya? Udah sih. Udah cukup ya. Oke, itu tadi sekian cerita dari Teh Rini, pengalaman selama kurang lebih setahun ya Teh ya. Iya, di daerah Jakarta Pusat. Gangguannya sampai sekarang ya Teh? Iya. Terakhir itu berarti minuman yang udah diminum 1/4 ya? Padahal sama saya belum dibuka sama sekali. Masih disegel ya, tapi udah kebuka setengah tutupnya. Aduh. Kayaknya kalau saya langsung pindah deh. Ya saya juga kayaknya pindah bang, tapi udah nyari sana sini. Kalau mungkin kalau saya nggak melihara kucing mah banyak. Langsung. Kendalanya kucing, habis gimana ya? Saya nggak tega juga. Iya sih, nggak tegaan ya. Oke deh. Nah, sekian video kita kali ini, cerita dari Teh Rini. Oke, sebelum closing, gue mau ngingetin ke kalian, bagi kalian yang belum subscribe channel Lautan Mistis, yuk bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber di Lautan Mistis, cara gampang banget. Mampir langsung ke Instagram kita di lautan.mistis, nanti ada tim kita yang hubungin kalian. Jadi akhir kata, gue Rizko dan Teh Rini pamit undur diri. Terima kasih Teh Rini udah mampir sama-sama cerita di Lautan Mistis. Makasih udah diundang ke sini. Sama-sama. Oke, jadi akhir kata sekali lagi gue Rizko dan Teh Rini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.